Baiklah Kak Anggi, dari apa yang diceritakan Kak Anggi tadi, saya dapat menemukan bahwa salah satu cara Kak Anggi untuk mengekspresikan emosinya atau mengekspresikan amarahnya itu dengan cara membanting barang ataupun mengarahkan kemarahannya Kak Anggi kepada orang yang berada di rumah, pasangan, atau bahkan orang-orang yang berada di sekitarnya Kak Anggi pada waktu itu. Oke Kak Anggi, saya juga ingin sedikit menyampaikan atau memberi info. Dalam psikologi Kak Anggi, dalam teori psikologi, itu disebut juga dengan displacement. Jadi Kak Anggi, perasaan marah yang tidak diarahkan dan dikelola dengan baik itu akan memperbesar peluang untuk memperbesar atau memperkeruh masalah yang sedang Kak Anggi hadapi sekarang. Karena dengan hal-hal yang dilakukan Kak Anggi tadi, tidak kecil kemungkinan akan memberikan masalah baru terhadap orang lain. Seperti itu, Kak Anggi. Oke, jadi hal-hal yang sebaiknya aku lakuin tuh gimana ya Kak? Buat mengkontrol emosiku supaya nggak aku Hmm, lampiaskan ke hal-hal yang negatif. Oke, oke Kak Anggi. Sebenarnya Kak Anggi bisa mencoba metode ini Kak Anggi. Jadi, ketika Kak Anggi itu ingin meluapkan emosinya terhadap orang lain, katakanlah kepada orang tua atau pasangannya Kak Anggi, karena Kak Anggi di tempat kerjanya atau sama temennya baru ada masalah, pas sampai rumah atau pas ketemu pasangan rasanya pengen meluapkan amarahnya itu ke pasangan atau orang tua, coba deh Kak Anggi. Sebelum Kak Anggi itu langsung mengarahkan emosinya Kak Anggi itu ke orang lain, coba besok Kak Anggi ketika ada kepikiran hal itu, ingin memaki-maki mungkin itu, coba deh direkam dulu atau Kak Anggi tulis dulu apapun yang terlintas di kepalanya Kak Anggi pada waktu Kak Anggi emosional itu. Jadi pada waktu Kak Anggi seemosional itu, katakan mau maki-maki pasangan nih, keluarin aja dengan cara bisa ditulis atau bisa direkam dulu apapun yang pengen Kak Anggi luapkan pada waktu itu. Nah, setelah Kak Anggi sudah melakukannya, setelah itu coba deh Kak Anggi melakukan aktivitas lainnya dulu, bisa dengan mandi atau makan atau apapun itu yang sekiranya bisa sedikit mengademkan Kak Anggi dari penatnya atau permasalahan yang sedang dihadapin. Nanti kalau sudah sedikit teralihkan, coba deh didengerin lagi rekaman yang tadi Kak Anggi itu rekam atau Kak Anggi tulis, itu Kak Anggi dengerin. Setelah itu coba Kak Anggi rasain apakah efektif kalimat-kalimat yang Kak Anggi tadi rekam itu untuk menyampaikan atau mengekspresikan apa yang pengen Kak Anggi ekspresikan. Nah, itu nanti yang bisa menyimpulkan apakah efektif atau tidaknya itu Kak Anggi sendiri. Ketika Kak Anggi mendengarkan, kok ternyata pesannya nggak nyampe ya kalau aku marah-marah kayak gini. Atau, oh ternyata ini nggak menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah. Orang aku aja yang denger kalimat yang pengen aku sampaikan ke orang lain aja itu, akunya malah makin marah dengan kalimat itu. Seperti itu Kak Anggi, salah satu caranya. Oke, terus kalau misalnya amarah itu ada di saat semisal lagi kerja, di tempat kerja Hmm, mungkin, hmm, itu gimana? hmm. Oke, ketika di tempat kerja ya Kak Anggi ya, selain metode yang tadi saya contohkan, Kak Anggi bisa tuh dengan cara melatih teknik pernafasan Kak Anggi. Jadi, Kak Anggi bisa tuh ketika di tempat kerja tiba-tiba ada trigger atau pemicu untuk Kak Anggi marah itu, coba deh Kak Anggi
tarik nafas dalam-dalam. Setelah itu katakan pada dirinya Kak Anggi dalam hati itu. Kak Anggi sugestiin dalam dirinya Kak Anggi. Contohnya seperti ini Kak Anggi. Tarik nafas dalam-dalam. Katakan dalam hati seperti halnya aku boleh mengekspresikan amarahku terhadap orang lain. Namun tetap dengan cara yang bijak dan sopan agar tidak memperbesar masalah yang sebenarnya bisa diminimalisir oleh aku sendiri. Seperti itu Kak Anggi, salah satu contoh ketika Kak Anggi di tempat kerja ataupun dimanapun itu. Oke. Mhm. Oh iya, Kak Anggi, biasanya kalau saya ketika ada masalah dengan katakan orang rumah atau orang kantor akan meminta maaf secara langsung dengan cara biasanya saya mengajak makan berdua sih Kak Anggi. Ketika makan berdua, nanti setelah makan biasanya enak tuh kalau kita makan berdua. Nah, biasanya kalau di momen seperti itu baru saya menyampaikan rasa maaf aku ke orang yang ingin aku sampaikan maaf. Itu caraku. Nah, kalau caranya Kak Anggi biasanya seperti apa? Kalau aku sih, kalau misal di samping awalnya kan aku emang nggak bisa melampiaskan marah dengan baik ya. Cuman aku belajar untuk berusaha ya, coba diem dulu, diam, Oke. tunggu beberapa menit. Aku biasanya sih uh, minum atau makan yang aku suka dulu sampai aku tenang, baru aku bisa berpikir nih baiknya seperti apa ya. Cuman ini Ah, masih dalam proses aja sih, karena di samping itu kan kemarin-kemarin aku emang marah-marah yang luar biasa gitu kan. Inilah proses kecilnya aku dengan cara seperti itu. Contohnya makan coklat atau es krim supaya lebih enak aja hatinya gitu. oke, Kak Anggi. Jadi ya memang beragam ya Kak Anggi untuk cara setiap orang untuk menenangkan dirinya dan menurut saya juga itu nggak ada sama sekali salahnya ketika Kak Anggi itu melakukan hal tersebut dan saat ini saya juga melihat Kak Anggi lebih terlihat memiliki keinginan untuk meregulasi emosinya Kak Anggi dengan lebih baik lagi. Di semoganya ke depan setelah sesi konseling ini Kak Anggi kita sama-sama dapat lebih mengontrol emosi kita agar tidak menjadikan kita berada dalam masalah yang sebenarnya bisa kita antisipasi sebelumnya. Seperti itu ya Kak Anggi ya. Oke, Kak. Hmm, jadi uh, untuk sesi konseling pada sesi ini bisa kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita harapannya